sini saya membuat video mengenai cakupan hukum internasional. Yang pertama, silakan jelaskan apakah Vatikan memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara. Terus, yang kedua, sebutkan syarat-syarat pembentukan negara. Yang ketiga, apakah penegakan termasuk syarat-syarat negara. Dan yang keempat, apakah Palestina memenuhi syarat sebagai negara. Nah, apakah Vatikan memenuhi syarat disebut negara? Nah, di sini dalam hukum internasional modern, definisi negara paling sering dijadikan rujukan berasal dari Montevideo Convention. Konvensi ini disepakati pada tahun 1933 di Montevideo, Uruguay, dan sampai sekarang menjadi standar dalam menentukan status kenegaraan. Pasal 1 menyebutkan bahwa suatu negara harus memiliki 4 unsur. Yang pertama, penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, 4 unsur ini dikenal sebagai unsur objek negara. Artinya, jika keempat unsur ini terpenuhi, maka secara hukum internasional suatu entitas dapat dianggap sebagai negara, terlepas dari apakah ia diakui atau tidak. Nah, bagian keduanya tuh, apakah analisis Vatikan yang kedua, apakah memenuhi syarat negara. Nah, karena Vatikan sering digunakan sebagai contoh hipotetik dalam kajian hukum internasional, maka kita analisis berdasarkan 4 unsur Montevideo yang tadi. Yang pertama, penduduk tetap. Sebuah negara harus memiliki komunitas manusia yang menetap secara permanen, tidak ada syarat jumlah minimumnya. Negara kecil pun seperti Nauru tetap dianggap sebagai negara. Nah, pertanyaannya tuh, apakah Vatikan memiliki penduduk yang tinggal secara tetap dan bukan hanya sementara? Jika ada komunitas permanen dengan identitas sosial yang stabil, maka unsur ini terpenuhi. Yang kedua, wilayah tertentu. Negara harus memiliki wilayah teritorial yang jelas. Namun, perlu dicatat, hukum internasional tidak mensyaratkan batas wilayah harus bebas sengketa. Contohnya, banyak negara tetap diakui meskipun memiliki konflik perbatasan. Jika Vatikan memiliki wilayah yang dapat ditentukan secara geografis, maka unsur ini terpenuhi. Yang ketiga, pemerintah. Unsur ini sangat penting. Mengapa? Negara harus memiliki pemerintah yang efektif. Artinya, ada struktur kekuasaan, ada sistem hukum, ada kemampuan mengontrol wilayahnya, ada administrasi yang berjalan. Jadi, jika Vatikan hanya memiliki klaim politik tanpa pemerintahan efektif, maka unsur ini lemah. Nah, tetapi jika pemerintahannya berfungsi secara nyata, maka unsur ini akan terpenuhi. Yang keempat, kemampuan menjalin hubungan internasional. Ini berarti Vatikan harus memiliki kedaulatan yang eksternal. Artinya tuh bisa membuat perjanjian, bisa membuka hubungan diplomatik, tidak berada di bawah kontrol negara yang lain. Nah, jika Vatikan masih bergantung sepenuhnya pada negara lain, maka unsur ini tidak dapat terpenuhi. Jadi, kesimpulannya tuh, ini hanya kesimpulan sementara ya. Vatikan tuh, jika keempat unsur ini ada, maka menurut teori deklaratif, Vatikan dapat disebut sebagai negara. Namun, jika ada unsur yang tidak efektif, maka tidak ada kontrol wilayah, maka statusnya dipertanyakan. Nah, bagian ketiga, syarat pembentukan negara. Nah, di sini muncul perdebatan besar nih. Teori yang pertama, teori deklaratif. Teori ini menyatakan bahwa negara ada jika memenuhi unsur objektif tanpa perlu pengakuan. Artinya, negara tidak bergantung pada persetujuan pihak lain. Nah, teori ini lebih dominan dalam hukum internasional modern. Terus, yang kedua ada teori konstitutif. Nah, teori ini menyatakan bahwa
negara baru ada jika diakui oleh negara yang lain. Terus tanpa pengakuan ia belum sepenuhnya menjadi subjek hukum internasional. Nah, teori ini tuh menekankan aspek politik dan legitimasi internasional. Terus bagian keempat, apakah pengakuan termasuk syarat negara? Nah, apakah pengakuan termasuk syarat berdirinya negara? Nah, mungkin jawabannya tidak sesederhana atau tidak. Nah, menurut pendekatan modern, pengakuan bukan syarat utama, tetapi pengakuan sangat penting dalam praktik internasional. Nah, tanpa pengakuan sulit menjadi anggota organisasi internasional, kemudian sulit menjalani perjanjian, dan sulit mendapatkan legitimasi global. Contohnya, untuk menjadi anggota penuh, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mendapatkan persetujuan Dewan Keamanan dan Majelis Hukum. Dimana artinya tuh pengakuan bersifat politis, bukan unsur hukum utama, tetapi tetap berpengaruh besar. Nah, kemudian, apakah Palestina memenuhi syarat bagian negara nih? Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang nyata, yang paling sering dibahas. Palestina mengklaim wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Sekarang, mari kita uji satu persatu ya. Yang pertama, penduduk tetap. Palestina memiliki jutaan penduduk yang tertinggal secara permanen. Jadi unsur ini jelas terpenuhi. Terus yang kedua, wilayah tertentu. Nah, wilayah Palestina ada, tetapi sebagian berada dalam konflik dengan Israel. Nah, namun hukum internasional tidak mengharuskan wilayah bebas sengketa. Jadi, secara teori unsur ini tetap bisa dianggap terpenuhi. Terus yang ketiga, pemerintahan. Nah, Palestina tuh memiliki otoritas nasional Palestina, namun ada pembagian kekuasaan antara Fatah di tepi barat dan Hamas di Gaza. Jadi efektivitas kontrol wilayah menjadi isu yang sering dipermasalahkan, yang sering diperdebatkan. Nah, terus yang keempat, kemampuan hubungan internasional. Nah, Palestina telah diakui lebih dari 130 negara sejak tahun 2012. Nah, Palestina memiliki status non-member observer state di PBB. Artinya, secara diplomatik Palestina cukup aktif dalam hubungan internasional. Nah, kesimpulannya tuh analisis Palestina tuh secara teori Montevideo. Yang pertama, teori pertama penduduknya ada. Teori kedua, wilayahnya ada, terus pemerintahannya ada meski terbatas. Yang keempat, hubungan internasionalnya itu aktif. Nah, di sini banyak ahli berpendapat Palestina memenuhi syarat sebagai negara menurut teori deklaratif. Nah, namun secara politik global statusnya tetap kontroversial karena konflik geopolitik. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan saya, mungkin dari seluruh pembahasan ini tuh syarat negara menurut Konvensi Montevideo ada 4. Pengakuan bukan unsur utama secara hukum, tetapi sangat penting secara politik. Terus, Ventika dapat disebut negara jika memenuhi 4 unsur tadi. Nah, terus yang berikutnya, Palestina secara teori banyak memenuhi syarat negara, tetapi secara politik masih menghadapi tantangan hukum internasional, internasional. Nah, hukum internasional tuh berada di antara norma hukum dan realitas politik. Jadi, disinilah letak kompleksitasnya. Mungkin sekian pembahasan dari saya pada materi yang kali ini, yang bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.